Tim Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan, Pansus-Trep, DPRD Provinsi Bali memanggil 13 pemilik usaha di Jatiluwih, Tabanan di kantor DPRD Bali, Jumat 19 Desember. Pemanggilan ini sekaligus rapat dengar pendapat, RDP, untuk pendalaman dan penyamaan persepsi berkenaan dengan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan prinsip pelestarian kawasan Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia, WBD. Tim Pansus memanggil seluruh pengelola akomodasi pariwisata di Jatiluwih yang ditemukan melanggar pada saat inspeksi mendadak, SIDA, Pansus-Trep pada 2 Desember 2025 lalu. 13 pemilik usaha diantaranya Warung Metik Sari, Warung Anataloka, Warung Krisna Deuma Jatiluwih, Warung Nyoman Tengos, Agrowisata Anggur, Catafaca Jatiluwih, Warung Wayan, Green Ebikes Jatiluwih, Warung Manik Luwih, Gong Jatiluwih, Vilayah Baat, Warung Mana Lagi, dan Derustik yang sekarang bernama Sunari Bali. RDP dipimpin langsung Ketua Pansus-Trep DPRD Bali, Imade Suparta, Wakil Sekretaris Pansus Dr. Somfir, serta anggota Pansus lainnya, yakni Nyoman Budi Utama, Ketut Rocineng, Iwayan Wirya dan Wayan Bawa. Hadir pula Wakil Bupati Tabanan Imade Dirga dan Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Tabanan, I. Gede Susila. Ketua Pansus-Trep DPRD Bali, Imade Suparta mengungkapkan 13 akomodasi yang dipanggil ini terbukti melanggar peraturan daerah, Perda, Nomor 3 Tahun 2023 tentang RT/RW Kabupaten Tabanan di kawasan warisan budaya dunia Jatiluwih. Di samping juga melanggar alih fungsi lahan sawah dilindungi, LSD, pembangunan di area lanskap budaya UNESCO, dan merusak integritas visual kawasan. Bentuk pelanggaran ini, menurut Suparta berpotensi mengancam dicabutnya status Jatiluwih sebagai WBD. Menurunkan nilai keaslian kawasan, merugikan masyarakat petani, dan potensi sanksi hilangnya bantuan internasional dari UNESCO. Perlindungan kawasan warisan budaya dunia bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kita kepada generasi mendatang dan komunitas internasional, kata Suparta. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini menegaskan pengawasan Pansus-Trep bukan menolak investasi maupun pembangunan, melainkan memastikan tata ruang tetap sesuai koridor pelestarian budaya sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat. Apalagi, Jatiluwih sejak 2012 telah ditetapkan sebagai kawasan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Menurut politisi asal Tabanan ini, perjuangan mendapatkan pengakuan UNESCO sangat panjang. Jika pembangunan tak terkendali, status tersebut bisa dicabut. Mari jaga bersama, jangan malah sumber daya tarik ini rusak, nanti dicabut status warisan budaya dunianya oleh UNESCO. Kita rugi semua, tegasnya. Sejalan dengan penertiban, di seluruh pemilik akomodasi pariwisata Jatiluwih, Suparta mengatakan bahwa Pansus-Trep DPRD Bali menyusun konsep solusi yang mampu mengharmonikan pelestarian sawah dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ide yang tengah dikaji adalah penataan rumah penduduk menjadi homestay berstandar internasional, serta pengembangan restoran kuliner lokal yang higienis. Wisata berbasis aktivitas pertanian seperti panen padi, membajak sawah, hingga menangkap belut juga akan diperkuat sebagai daya tarik utama. Selain itu, Suparta mengingatkan bahwa masih ada ruang terbatas untuk pembangunan di area WBD sesuai aturan. Ia menyebut ada area yang bisa dibangun, yaitu 3 kali 6 meter. Bangunan kecil ini dapat dijadikan kios usaha oleh pemilik lahan untuk menjual produk lokal seperti kopi atau jajanan Bali tanpa merusak sawah. Kami ingin Jatiluwih tetap menjadi ikon dunia. Sawahnya lestari, budayanya hidup, rakyatnya sejahtera, ujar Suparta. Pansus juga menekankan dukungan penuh bagi petani sebagai penjaga utama subak. Bantuan sarana produksi pertanian, jaminan pemasaran panen, keringanan pajak, hingga asuransi pertanian digodok agar produksi tetap terjaga sesuai konsep lahan sawah dilindungi, LSD, dan LP2B. Bahkan, Suparta mengatakan bahwa bisa saja para pemilik lahan nanti disentuh program pemerintah, seperti beasiswa pendidikan satu keluarga satu sarjana yang menjadi program Gubernur Bali. Sebelumnya, Pansus-Trep menggelar RDP sekaligus pendalaman materi terkait kelengkapan administrasi perizinan PT Gautama Indah Perkasa dan Queen Standor Restaurant yang berlokasi di Kabupaten Badung, di ruang Bapemperda Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis 18 Desember. Dalam RDP tersebut, terbongkar adanya dugaan pelanggaran hukum serius dalam proses perizinan PT Gautama Indah Perkasa dan Queen Standor Restaurant. Dalam pendalaman materi dan pemeriksaan administrasi, Pansus menyatakan secara tegas bahwa perusahaan tidak mampu menunjukkan izin-izin utama yang diwajibkan oleh undang-undang. Temuan ini dinilai sebagai pelanggaran berat, bukan sekadar kelalaian administratif. Suparta menegaskan ketiadaan izin tersebut berpotensi masuk ranah pidana dan perbuatan melawan hukum. Meski demikian,
Pansus masih memberikan batas waktu 2 minggu kepada pihak perusahaan untuk mempertanggungjawabkan seluruh dokumen perizinan. Adanya indikasi kuat permainan besar dan terstruktur yang diduga melibatkan MR Gautam CS selaku pemilik PT Gautama Indah Perkasa, serta oknum dari dinas-dinas terkait. Dugaan tersebut semakin menguat setelah tidak satupun perwakilan dinas terkait di Kabupaten Badung hadir dalam rapat resmi Pansus, sebuah sikap yang dinilai sebagai penghindaran dan bentuk ketidakpatuhan terhadap lembaga pengawasan negara, jelas Suparta. Yang lebih mengejutkan, pihak legal perusahaan secara terbuka mengakui adanya masalah serius dalam perizinan. Ini mempertegas dugaan bahwa operasional usaha dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Atas dasar itu, Pansus mengambil tindakan tegas dan luar biasa dengan meminta Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Provinsi Bali untuk segera memasang garis pengamanan, Satpol PP lain, di lokasi usaha sebagai bentuk penghentian sementara aktivitas yang diduga ilegal. Terkait pengalihan hak atas tanah, Pansus menyatakan bahwa proses tersebut telah berjalan, namun belum tuntas secara hukum dan masih menunggu penyelesaian administratif yang sah. Sehingga status pemanfaatan lahan dinilai belum sepenuhnya legal. Pansus menegaskan tidak akan ragu untuk merekomendasikan penindakan hukum, pencabutan izin, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum, apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak ada itikat baik dari pihak perusahaan maupun dinas terkait. Ini bukan persoalan kecil. Negara tidak boleh kalah oleh pengusaha yang bermain izin. Jika terbukti, semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.